warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Sahabat Amazing Pasuruan yang berbahagia, malam hari ini saya didampingi oleh sahabat teman dekat saya ini, namanya Mas Ridwan. Rumahnya di daerah Wirogunan, Pasuruan, kota Pasuruan. Baik, malam hari ini ada yang ingin kami bagikan kepada Anda semuanya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih terkait dengan rancangan undang-undang HIP, Haluan Ideologi Pancasila, yang sepertinya akan terus hangat menjadi perbincangan publik. Ada satu pertanyaan yang masih menjadi tanda tanya besar, yaitu kita masih ingat 2-3 tahun yang lalu HTI dibubarkan karena dianggap melawan Pancasila, merongrong Pancasila, karena diantara ajarannya adalah ingin mendirikan khilafah, sehingga ajaran khilafah itu dianggap bertentangan dengan Pancasila, sehingga dibubarkan oleh pemerintah secara sepihak. Artinya tanpa ada komunikasi, tanpa ada dialog antara pemerintah dengan HTI, langsung dibubarkan pada saat itu. Kemudian lahirlah undang-undang tentang ormas yang sebelumnya Perpu, kemudian disahkan menjadi undang-undang. Nah, saat ini ada rancangan undang-undang yang sudah diajukan ke pemerintah, artinya sudah disetujui oleh DPR, sudah menjadi kesepakatan meskipun ada 2 fraksi yang tidak ikut tanda tangan, tetapi ini sudah menjadi keputusan DPR untuk dibahas, yang ternyata di dalam isinya, substansinya, di situ ada indikasi kuat dan secara eksplisit memeras Pancasila, mereduksi Pancasila, mengkerdilkan Pancasila. Dari 5 sila menjadi trisila, diperas lagi menjadi ekasila, yang di situ akhirnya sila ketuhanan habis dihapus setelah menjadi ekasila ini. Dan banyak di situ istilah-istilah yang kalau kita bandingkan dengan manifesto DNID PKI itu ada kemiripan. Nah, kenapa? Ini tanda tanya besar yang tadi saya sampaikan. Kenapa ini tidak diusut? Siapa yang menggagas? Siapa dalangnya? Siapa aktor intelektualnya? Partai-partai yang ikut menandatangani atau bahkan lembaga DPR itu sendiri. Kenapa ini tidak diusut? Kenapa ini tidak dituntaskan secara hukum? Bukankah HTI dulu dibubarkan karena dianggap berbahaya bagi Pancasila? Ini RUU HIP ini sudah nyata-nyata MUI menyatakan menolak. MUI menyatakan menolak karena dianggap ini mengkerdilkan Pancasila. NU juga menolak, Muhammadiyah, 212, FPI, hampir semua ulama, semua umat Islam, semua rakyat Indonesia, baik itu yang nasionalis maupun yang agamis, menyatakan ini adalah tidak benar, bertentangan dengan Pancasila itu sendiri, mereduksi, mengkerdilkan Pancasila, bahkan merongrong Pancasila, bisa menimbulkan perpecahan sesama anak bangsa. Nah, ini pertanyaan besar sahabat Amazing Pasuruan yang sampai hari ini belum ada jawaban yang bisa memuaskan kita semuanya. Tetapi malam hari ini coba kita akan mengupas, kita akan coba mengurai apa yang sebenarnya terjadi. Jadi begini, HTI dulu dibubarkan. Kenapa kok dibubarkan? Padahal HTI tidak pernah secara eksplisit ingin mengotak-atik Pancasila, tidak pernah secara eksplisit, secara terang benderang menyatakan anti Pancasila atau ingin merubah Pancasila atau ingin memberontak kepada negara yang sah.
HTI hanya mencita-citakan khilafah berdiri. Itu pun sebenarnya kita bisa debat di situ, masih debatable ini khilafah yang seperti apa. Kalau khilafah yang dimaksud adalah meniadakan negara bangsa, mungkin bisalah kita masuk ke dalam anti Pancasila atau anti negara, anti NKRI. Tapi kalau khilafah konsepnya itu adalah konsep seperti PBB, penyatuan negara-negara Islam, itu kan juga khilafah ala PBB. Maka tentu tidak ada masalah, tentu sangat bagus sekali dunia Islam disatukan dengan sebuah organisasi seperti PBB. PBB Islami lah, atau PBB yang menaungi negara-negara Islam yang saling menjaga antar satu negara dengan negara yang lain, saling bekerja sama, meningkatkan kerjasamanya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu dianggap merongrong Pancasila dan dibubarkan. Lah sekarang ini penggagas RUU HIP ini mestinya juga harus dibubarkan partai-partai yang terlibat itu. Nah jadi kenapa HTI dibubarkan itu lebih karena faktor politik, saudaraku. Lebih karena faktor politik, karena HTI dianggap berseberangan dengan rezim. Yang kedua, karena rezim ini memang Islamfobia. Bahkan sebagian ada yang antipati dengan Islam. Nah, sementara PKI atau ajaran komunisme, ini orang-orang yang menganut ideologi komunisme saat ini dekat dengan rezim. Bahkan rezim itu sendiri sudah dimasuki oleh oknum-oknum PKI, dan ini fakta bukan hoax. Bagaimana ada sebuah buku yang karya dari seorang anggota legislatif, dia mengatakan saya bangga menjadi anak PKI, anak PKI masuk parlemen. Loh, kalau Anda anak PKI, Anda selagi tidak membawa ideologi PKI, tidak ada masalah, silahkan saja hidup di negara kita. Tetapi kalau Anda ini menganut ideologi PKI atau bangga dengan ideologi PKI, ini bermasalah karena PKI sendiri itu sudah dilarang di dalam TAP MPR nomor 25 tahun 66. Nah, jadi saya melihat ini lebih faktor politik dan Islamfobia. Nah, kenapa saat ini tidak diusut dengan tuntas ini penggagas otak atau aktor intelektual dari RUU HIP ini? Ya karena orang-orang PKI atau yang menganut ideologi komunis itu dekat dengan rezim, saudaraku. Dan rezim sendiri sebagian sudah disusupi kaum komunisme, orang yang menganut paham komunisme. Nah, oleh karena itu tidak ada jalan lain menurut saya kalau jalur hukum ini tidak segera ditempuh, ya, polisi, TNI tidak segera bergerak, ya, atau bahkan mungkin sudah dilumpuhkan oleh rezim ini, maka tidak ada kata lain selain kita sendiri umat ini yang bergerak bersama-sama, bersatu untuk segera menyelesaikan rezim ini, mengakhiri rezim ini, agar jangan sampai hari ini mereka gagal dengan RUU HIP, besok dia akan merencanakan sejuta RUU yang lain yang di situ dimasuki oleh ideologi komunis. Jadi modusnya mereka ini, Mas Ridwan, tadi kita juga sempat ngobrol. Jadi modusnya mereka ini begini ya. Awalnya mereka mengaku paling Pancasilais. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu begitu gencarnya mereka ini mengatakan saya Indonesia, saya Pancasila. Dikampanyekan, digembar-gemborkan seakan-akan mereka lah yang paling Pancasilais, sambil menuduh dan menunjuk orang lain sebagai anti Pancasila. Yang tidak sepaham dengan mereka dituduh sebagai anti Pancasila. Mereka mendeklarasikan sebagai orang yang paling Pancasila. Tapi ternyata hari ini sudah terbuka dengan terang benderang, justru mereka sendirilah yang sebenarnya anti dengan Pancasila, ingin mereduksi Pancasila, ingin mengkerdilkan Pancasila, dan ingin menghapus sila ketuhanan yang Maha Esa. Nah, setelah kedoknya terbongkar, apa yang mereka lakukan? Rame-rame mereka cuci tangan. Oh, itu bukan saya, itu bukan dari partai saya. Terus dari siapa? Ada itu dari partai lain, rekamannya ada. Oh, ditanya lagi siapa ini? Oh, itu bukan dari kami, bukan kami tidak setuju. Rame-rame mereka cuci tangan, dan kembali lagi mereka seakan-akan menunjukkan dirinya yang membela Pancasila. Kami ini Pancasilais, tidak mungkin kami ini setuju dengan
RUU yang tidak Pancasilais, yang merongrong Pancasila, mulai membela diri lagi, mulai menunjukkan lagi kami Pancasila, kami Pancasila. Loh, ini terus akan berputar. Setelah ini apa yang mereka lakukan? Mereka akan mencari cara lagi, celah lagi untuk terus kemudian memasukkan ideologi komunisme itu. Lah ini berbahaya. Ya, begitu kedok terbongkar, mereka menggunakan sejuta alibi. Kemudian mereka akan berusaha lagi, dan berusaha lagi. Yang oleh karenanya menurut saya rezim ini memang harus segera diakhiri, tentu dengan cara yang konstitusional. Ya, bukan dengan cara yang inkonstitusional. Dan menginginkan rezim itu berakhir, menginginkan presiden itu turun, itu konstitusional. Itu tidak melanggar konstitusi, itu tidak melanggar aturan. Bahkan itu diatur tata caranya di dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Kan repot kalau kita ngomong, Mas, turunkan Jokowi, kita harapkan mundur, rezim ini kita harus segera berakhir. Ya. Terus kemudian kita dijerat dengan pasal katanya merongrong negara, merongrong pemerintah yang sah, subversif. Loh, kalau ini dianggap sebagai sesuatu yang subversif, berarti Undang-Undang Dasar 45 itu adalah buku panduan subversif, karena di situ ada panduannya, caranya begini, syarat-syaratnya begini. Jadi saat ini sudah mulai banyak seruan-seruan dari masyarakat, komponen masyarakat untuk meminta pemerintahan ini mundur, Mas. Betul. Ya, untuk mundur agar mengakhiri komunisme atau gejala-gejala komunisme yang sudah mulai masuk di dalam negara kita ini. Nah, ini jangan disalahartikan bahwasanya kita ini makar. Loh, kalau ini diartikan makar, UUD 45 itu buku panduan makar. Di situ karena ada syarat presiden diberhentikan, tata caranya, apa saja yang membuat presiden bisa berhenti dan diberhentikan. Nah, oleh karena itu wajar kalau masyarakat hari ini sudah mulai jenuh, sudah mulai ingin pemerintah ini untuk diakhiri. Jokowi mundur, bubarkan partai-partai yang menjadi pelopor atau menjadi otak atau dalang atau aktor intelektual daripada lahirnya rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila yang sudah jelas-jelas ditolak oleh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Jadi mungkin itu yang ingin kita bagi. Tadi kita sempat ngobrol dengan Mas Ridwan dan juga dengan ada beberapa teman tadi. Baik saudaraku semuanya, itu mungkin yang bisa kami bagi untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Berapa menit, Min? 13 menit. Saya pikir sudah cukup dulu ya. Sudah cukup dulu. Dan yang paling akhir jangan lupa ya, jangan lupa bahwasanya di Indonesia ini kan sudah disahkan Undang-Undang Ormas nomor 2 tahun 2017 yang dengan undang-undang itu bisa membubarkan HTI atau ormas apapun yang dianggap secara sepihak oleh pemerintah sebagai anti Pancasila. Nah, oleh karena itu, undang-undang itu semestinya juga bisa untuk menjerat dan membubarkan partai atau organisasi apapun yang sudah terlibat di dalam perumusan RUU haluan ideologi Pancasila itu. Jadi, kita kalau negara hukum maka harus equality before the law, persamaan di hadapan hukum. Kalau HTI dibubarkan karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, maka kelompok manapun, organisasi apapun, partai apapun yang sudah jelas-jelas ingin mereduksi Pancasila, ingin mengkerdilkan Pancasila, dan RUU HIP itu sudah ditolak oleh masyarakat Indonesia, maka sudah seharusnya ini juga diusut tuntas, partainya, organisasinya, kelompoknya pun itu juga harus dibubarkan seperti HTI kalau kita mau bicara persamaan di hadapan hukum. Baik, ini mungkin yang ingin kami bagi untuk Anda semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.